untuk disampaikan kepada Presiden. Kami melihat sejarah bahwa Madura ini sebetulnya penjajah aja melihat eksistensi Madura ini luar biasa. Perjanjian Linggarjati yang diakui oleh Belanda hanya 3 daerah. Jadi kencang lagi kita perjuangkan Madura ya. Ya, tidak perlu khawatir. Madura itu istri resminya RI. Nah, bukan siri Pak, jadi salah itu. Bukan selir juga. Istri resmi, istri terhormat dari Republik Indonesia. Sedikit menambahkan Safiuddin dari Madura. Bersiap-siap Pak Dedi Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan dan anggota Komisi 5 yang tidak senasib namun tetap seperjuangan. Kenapa saya bilang tidak senasib? Karena memang kesejahteraannya di Dapil melebihi kesejahteraan di Dapil saya di Madura. Namun kita tetap seperjuangan karena kita bersepakat bahwa di Komisi 5 ini adalah komitmen kita sama sebagai fraksi Komisi 5. Jadi tetap saling membantu, saling mendorong antar sahabat. Kalau seumpama di Madura kurang, maka boleh minta ke daerah Dapil yang lain. Mungkin kira-kira begitu. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga Saudara Menteri PUPR beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat, bisa masih tatap muka di kita. Pada waktu kita hadir di Madura ya, di bawah komando waktu itu Wakil Ketua Ibu Nur Hayati, kita berjanji dan kita menyepakati hasil konflik itu kita mendapatkan beberapa program, terutama solusi terkait musibah tiap tahun orang Madura. Kalau Kalimantan Selatan, Mas Rifki, itu mungkin ada musibah yang biasa kemarin. Kalau kami rasakan tiap tahun musibah yang ada di Madura ini, Pak. Jadi kalau di musim kemarau kita musibah kekeringan sehingga kita juga tidak mendapatkan sumber air bersih, apalagi untuk mandi. Kadang untuk minum kita tidak mendapatkan sumber air bersih itu. Terus kalau di masa penghujan kita juga mendapatkan musibah tahunan juga. Kalau dulu di Kabupaten Sampang hanya Kabupaten Sampang, dan alhamdulillah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menangani itu. Ada program kegiatan untuk Kali Kemuning. Namun sekarang ini semadura wis banjir itu. Mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb tahun kemarin saat ini kita sudah juga mendapatkan musibah banjir. Jangan-jangan ramalan Mama Loren bahwa Madura akan tenggelam itu juga akan terjadi. Dari itu kami mohon kepada sahabat-sahabat Komisi 5, baik pimpinan dan anggota Komisi 5 dan juga kepada eksekutif melalui Kementerian PUPR untuk seyogyanya membantu kita masyarakat Madura lepas dari musibah tahunan ini. Karena kita Pak, memang mungkin karena tidak ada anggota Komisi 5 kemarin-kemarin ya, sehingga anggaran di Madura ini tidak signifikan. Namun saya berharap atas kebijaksanaan terutama pimpinan Saudara Ketua Lasarus, kalau ngomong saya internal dengan saya akan bantu terus. Saya harapkan komitmen dari Ketua untuk membantu Madura ini sejahtera akan terjadi. Untuk yang kedua, karena ini terkait dengan musibah juga menurut saya. Selalu di samping musibah alam ada musibah terkait dengan Perpres 112. Pembubaran BPWS ini merupakan musibah bagi masyarakat Madura. Karena 154 miliar yang sedianya 124 miliar itu untuk kepentingan masyarakat Madura, infrastrukturnya. Ini kita juga bingung. Apakah masih bisa diimplementasikan? Karena tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa mantan Kepala BPWS mengirim surat dan beliau juga Menteri PUPR ini kepala harian kalau tidak salah di BPWS. Mudah-mudahan yang 124 miliar ini tetap tidak dialihkan keluar dari Madura. Karena itu kita sudah sepakat. Komisi 5 beserta BPWS di forum ini, di ruangan ini bersepakat bahwa kita menyepakati 154 miliar untuk kepentingan masyarakat Madura. Kalau seumpama ini tidak ditoleransi untuk kepentingan Madura,
saya berharap tetap untuk kepentingan sahabat-sahabat Komisi 5. Karena artinya di dapil masing-masing gitu. Jangan dialihkan keluar dari Komisi 5. Tapi saya tetap berharap bahwa 124 miliar ini tetap untuk kepentingan Madura. Dan juga saya mohon kepada Bapak Menteri, mohon maaf Ketua, mungkin agak lebih dari 3 menit untuk disampaikan kepada Presiden. Kami melihat sejarah bahwa Madura ini sebetulnya penjajah aja melihat eksistensi Madura ini luar biasa. Perjanjian Linggarjati yang diakui oleh Belanda hanya 3 daerah, Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, kenapa di NKRI ini kita masih belum menurut saya? Padahal penjajah itu sampaikan kepada Presiden bahwa Madura masih ada, pulaunya belum tenggelam. Nah, dari itu solusi menurut saya punya tawaran. Kalau kemarin itu lahirnya BPWS, adanya Suramadu yang diresmikan oleh Presiden SBY dan diinisiasi oleh Presiden Megawati 2003, waktu itu kita bersepakat bahwa pemerintah pusat negara Republik Indonesia mau melamar Madura. Dengan adanya jembatan Suramadu ini lamaran menurut saya. Kita berhusnudon pada waktu itu kita akan dinikahi secara resmi. Namun kenyataannya Pak ya, kenyataannya dengan lahirnya Perpres terkait BPWS ini saya melihat ini bukan pernikahan resmi. Jadi pernikahan siri menurut saya. Karena lahirnya kebijakan pemerintah pusat tidak melalui undang-undang, hanya melalui Perpres. Jadi kalau pernikahan siri secara subjektivitas itu sangat merugikan kepada, mohon maaf kalau saya kata salah, kepada yang istri-istrinya itu. Karena secara subjektif kalau dia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Secara legalitas. Jadi menurut saya begini Pak, saya punya tawaran solusi, sampaikan kepada Presiden, Madura ini dibuatkan kebijakan melalui undang-undang. Apakah itu kawasan ekonomi khusus seperti NTB atau melalui pembentukan Provinsi Madura. Supaya apa? Supaya pernikahan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Madura ini legal, resmi. Kalaupun dicerai akan kita gugat, kita tuntut di pengadilan. Sekarang dengan Perpres 27 terkait BPWS ini kita setelah, mohon maaf, setelah kita dibubarkan apa? Kita bingung. Yang 124 miliar juga bingung, tapi atas kebijaksanaan pimpinan Pak Lazarus, saya mohon 124 miliar itu tidak keluar dari Madura. Mungkin seperti itu pimpinan. Terima kasih, mohon maaf kalau lebih dari 3 menit karena sama dengan Mas Rifki kita mendapatkan musibah yang sangat luar biasa saat ini. Dan tapi kita tetap akan komitmen bahwa fraksi Komisi 5 tetap akan bertahan, bersatu padu, saling bantu membantu. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Safiuddin. Nanti pimpinan ngajak Pak Joni dengan Pak Dewa juga kasih ke sana Pak. Supaya lebih kencang lagi kita perjuangkan Madura ini. Ya, semoga Pak, walaupun organisasinya sudah disatukan, kan kegiatannya kan tidak hilang kan Pak Menteri. Ya, sejauh ini belum ada usulan dari Pak Menteri, Pak, anggaran yang kemarin di BPWS itu dihilangkan dari sana, belum ada pemberitahuan. Berarti kan itu masih ada di sana Pak. Tapi tidak perlu khawatir Pak. Madura itu istri resminya RI Pak. Nah, bukan siri Pak, jadi salah itu. Bukan selir juga. Istri resmi, istri terhormat dari Republik Indonesia Pak. Sedikit menambahkan pimpinan. Nah, panjang ini.